Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mulai dengan bacaan Ummul Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala wal yusawi al-qadi bainal khasmaini. Wal yusawi lan becik madakno sapa al-qadi qadi bainal khosmaini ing dalam antarane dua pihak yang saling bermusuhan. Artinya bahwa qadi di dalam bersikap atau menyikapi antara dua pihak yang menuntut maupun yang dituntut itu harus berlaku sama. Tidak boleh kemudian terjadi pembedaan. Prinsip inilah yang kemudian dikenal dengan istilah equality before the law. Jadi persamaan di depan hukum yang juga dianut dalam undang-undang kita. Misalnya di Undang-Undang Dasar 1945 di dalam salah satu pasalnya juga disebutkan tentang bahwa seluruhnya berkedudukan sama di depan hukum. Pernyataan wal yusawi al-qadi ini juga mengingatkan kita kepada sebuah risalah yang ditulis oleh Sayyidina Umar bin Khattab, khususnya kepada Abu Musa al-Ash'ari yang saat itu menjadi seorang pemimpin atau seorang qadi. Risalah ini yang terkenal dengan istilah Risalatul Qadha. Di dalam satu pernyataannya Sayyidina Umar mengatakan wa asi bainan nas, perlakukanlah sama atau berlakulah sama di antara manusia fi wajhika, ketika di hadapanmu, wa majlisika, dan majlismu, wa adlika, dan keadilanmu, hatta layai asa ad-dha'ifu min adlika, sehingga orang yang lemah tidak merasa berputus asa untuk mendapatkan keadilanmu. Walayat mau asyarifu fi haifika, dan orang-orang yang mulia tidak berharap engkau akan berbuat curang atau berbuat nyeleweng dari aturan yang ada. Wujuban kelawan wajib. Jadi sikap qadhi yang harus mempersamakan para pihak yang sedang berperkara itu hukumnya wajib. Di dalam soal apa menyamakannya? Fi ikramihima ing dalem mulyaake al khosmaini. Wa ini ikhtalafa lan senajan dadi beda sapa al khosmaini. Senajan dadi beda sapa al khosmaini apane sarofan kemuliaane, meskipun kemuliaannya berbeda. Wajawabi salamihima, dan berlaku di dalam hal menjawab salam keduanya. Wan nadhri lan memandang ilaihima maring khosmaini. Wal istima'i, dan mendengarkan lil kalami maring ucapan. Watolakil wajhi lan ajere praupan. Jadi seorang qadhi di dalam hal memandang orang yang berperkara di antara dua belah pihak yang saling berperkara itu harus berlaku adil dalam hal cara memuliakan, dalam hal cara menjawab salam, di dalam hal melihatnya, mendengarnya, termasuk harus dengan tatapan muka yang segar. Wal qiyami lan jumeneng, artinya berdiri. Fala yakhusu, maka tidak mengkhususkan sopo al-qadi ahadahuma ing salah sijine khosmaini bisain kelawan suwiji-wiji. Mimma nyatane perkara dzukira kang den sebutake apa ma. Walau salama lamun uluk salam sopo ahaduhuma salah sijine khosmaini, intazara mongko ngentenono sapa qadi al-akhara ingkang liya. Jadi kalau yang satu mengucapkan salam, hendaknya qadi menunggu dulu biar yang lain juga mengucapkan salam. Hal ini biar tidak ada kecurigaan bahwa qadi atau seorang hakim telah memihak pada pihak tertentu.
Wa yukhtafaru lan den sepuro apa tulul fasli suwene pisah antara ungkapan salam dan jawaban tadi. Lidorurati krono doruroh. Jadi meskipun secara hukum asal ketika antara salam dan jawaban terlalu lama, itu sudah tidak berlaku kewajiban menjawab salam. Akan tetapi karena ada unsur doruroh di sini, maka berlaku ad-daruratu tubihul mahzurah. Au qala utawa ngucap sapa qadi lahu maring akhir salim. Jadi yang lain ketika belum mengucapkan salam, bahkan qadi berkata kepada dia, ucapkanlah salam gitu. Mengapa harus menunggu seorang qadi? Mengapa seorang qadi memerintah pihak yang lain juga mengucapkan salam? Liyujiba, supaya jawab sapa qadi huma ing khosmaini ma'an halih bareng, biar jawabannya itu sama, jawabannya itu bersamaan. Jadi dua salam dijawab dengan satu salam. Nah, ini demi untuk mewujudkan ya persamaan di depan hukum itu tadi, atau equality before the law. Wala yamzahulan ora kena guyon sapa qadi ma'ahu ing dalem sertane ahad, wa ing syarafa senajan mulya sapa ahad bi ilmin sebab ilmu, au khurriyatin utawa sebab merdeka. Jadi meskipun di antara satu dari dua pihak yang berperkara itu lebih mulia, kemuliaan ini karena keilmuan atau sifat merdeka, qadi tidak boleh membeda-bedakan itu. Bahkan di dalam urusan perbedaan agama sekalipun, qadi harus bersikap adil. Jadi misalnya yang dituntut seorang muslim, yang menuntut adalah non-muslim, tidak boleh kemudian qadi ya dengan dasar persamaan dan perbedaan agama dia tidak berlaku adil begitu. Jadi qadi harus berlaku adil dalam menghadapi siapapun dengan status apapun. Wal aulau tawi kang luwih utama iku ayu jlisa yen to nglungguhake sapa qadi huma ing khosmaini baina yadaihi ing dalem antarane ngarepe qadi. Jadi hendaknya posisi dalam persidangan itu qadi ada di depan di antara dua pihak yang saling berperkara. Titik far'un ay hadza tegese utawi iki ku far'un farq siji. Lawis tahama lamuno berdesakan sapa muddauna pira-pira wong kang den dakwa. Kudima mongko den disiake sapa al asbaku kang luwih dhisik, fal asbaku nuli kang luwih dhisik, wujuban kelawan wajib. Kamufte niku kaya wong kang fatwa wa mudarrisin lan guru. Fayuqaddamani mongko den disiake sapa muftin wa mudarrisin wujuban kelawan wajib, bisabkin sebab oleh dhisik. Fa inis tawau mongko lamun dadi padha sapa muddaun au juhila utawa den werwi sapa sabikun kang dhisik, akro'a mongko mengundi sapa qadi. Wa qala lan dawa sapa saikhuna guru kita Ibnu Hajar Al-Haytami. Jadi pernyataan lawistahamma muddauna quddima al-asbaku fal asbaku wujuban ila akhirih ini pengembangan dari pernyataan sebelumnya berkaitan dengan kesamaan di depan hukum. Salah satu bentuk persamaan di depan hukum tanpa membeda-bedakan adalah dengan cara siapa yang lebih dulu didakwa atau mendakwa, maka dialah yang akan didahulukan. Jadi berdasarkan nomor urut kira-kira begitu. Tidak kemudian karena faktor yang lain lebih didahulukan daripada orang yang tidak disenanginya.
Jadi di dalam seorang menjadi qadhi, pertimbangannya bukan like dislike, senang dan tidak senang, tapi pertimbangannya adalah persamaan itu sendiri. Bagaimana qadhi bersikap sama di antara pihak-pihak yang sedang berperkara. Sehingga di dalam memutuskan hukum, seorang qadhi itu tidak tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Ketika dia menghukum orang-orang lemah, begitu leluasanya menjatuhkan hukuman. Akan tetapi ketika berhadapan dengan orang-orang yang di atasnya, tumpul hukumnya. Tentu bukan itu yang diharapkan di dalam Islam. Kita juga patut misalnya mencermati mengapa lambang di dalam pengadilan, di dalam peradilan di Indonesia digambarkan dengan seorang perempuan yang membawa timbangan, ya, yang kemudian matanya ditutup dengan seikat kain. Ini juga memberi gambaran bahwa seorang hakim atau sebuah lembaga peradilan haruslah bersikap sama terhadap siapapun yang sedang berperkara. Waqala dawa sapa Syekhuna guru kita Ibnu Hajar Al-Haytami. Wa zahirun iku jelas anna thaliba fardil aini utahe wong kang nuprih fardu ain ma'adhaikil wakti ing dalam sertane sempite waktu iku yuqaddamu dan disiake sapa thalib kal musafiri iku kaya wong kang musafir atau kal musafiri halih madani musafir. Wa yustahabu disunake apa kaunu majlisihi onone nggon majlise qadhi alladzi yaqdi kang ngukumi sapa qadhi fihi ing dalem majlis ana iku fasihan kang jembar barizan tur kang tampak sehingga kemudian setiap orang itu bisa melihat transparansi dalam sebuah sidang pengadilan. Jadi di dalam fikih ini juga diatur hendaknya tempatnya luas sehingga orang bisa mensaksikan proses persidangan itu. Memang misalnya di dalam beberapa ketentuan di Indonesia tidak seluruhnya sama ya dengan di fikih. Misalnya untuk kasus-kasus yang sifatnya perdata, ya, di mana perdatanya ini memang menyangkut perlindungan informasi pribadi, contohnya kasus talak misalnya, memang sidangnya bersifat tertutup, tidak kemudian bisa dipersaksikan orang lain. Kan tetapi kalau menyentuh wilayah pidana atau wilayah perdata tapi yang berkaitan dengan sebuah institusi misalnya, itu sidangnya bersifat terbuka sehingga siapapun bisa mempersaksikan proses persidangan itu. Nah, ini dalam rangka untuk transparansi, dalam rangka untuk menjamin ya adanya rasa keadilan itu. Tidak ada yang disembunyikan, tidak ada yang main belakang. Itu begitu. Itu ide dasarnya adalah bagaimana seorang qadhi itu akan memberi hukum dengan yang seadil-adilnya. Wa yukrahu makruh apa ayat takhidha yen to mengambil sapa qadhi al masjida majlisan enggon lungguh lil hukmi maring utawa krana ngukumi. Jadi makruh menjadikan masjid sebagai tempat persidangan begitu. Mengapa dimakruhkan? Padahal kalau tidur aja di masjid tidak apa-apa. Ini untuk persidangan kok makruh. Alasannya saunan karena menjaga lahu maring masjid anil laghdi saking rame wartifail aswati lan bantere pira-pira swara. Nah, karena dimungkinkan yang namanya sebuah persidangan pasti ada gaduh di situ. Tentu ketika di dalam masjid terjadi kegaduhan bisa mengganggu orang-orang yang sedang beribadah, baik ibadah sholat, iktikaf, membaca Al-Quran dan seterusnya. Naam ya bener jarine yukrohu. Ini tafaqala mono ngepasi inda julusihi ing dalem nalikane lungguhe qadhi fihi ing dalem masjid. Apa qadiyatun hukum siji au qadiyatani utawa hukum loro fala ba'sa. Mongko ora ana bahaya iku maujud bifasliha
kelawan mutus ing qodiyatin au qodiyatani. Wa haruma haram. Nah, ini soal gratifikasi ini ya, bagi seorang qodi itu haram. Apa qabuluhu oleh nrimone qodi, ayil qodi. Hadiah taman ing hadiah wong la adata kang ora ana kebiasaan iku mujud lahu keduwe man. Biha kelawan hadiah qabla wilayatin ing dalem sadurunge dadi penguasa. Jadi seorang qodi ini dalam konteks fikih ya, dilarang menerima hadiah dari orang yang sebelumnya tidak memiliki kebiasaan memberinya hadiah. Ya, sehingga sangat dimungkinkan bahwa orang ini dalam hal memberi hadiah adalah untuk ya mempengaruhi qodi dan memiliki kepentingan-kepentingan tertentu. Hal ini tentu berbeda dengan orang yang sebelumnya sudah biasa memberi. Maka meskipun orang yang diberi itu sudah menjadi qodi, dia tetap memberi, begitu ya. Itu tidak kemudian dimaknai sebagai upaya mempengaruhi qodi, sebab biasanya memang dia sudah memberi. Au kana utawa ana iku lahu ketuwe siapa tadi? Utawa ana iku lahu tetep ketuwe apa adatun biha ketuweman ya, apa adatun kebiasaan biha kelawan hadiah, lakin nahu tetapine man iku zada nambahi sapa man fil qadri yang dalam kadare awil wasfi utawa sifate. Jadi memang orang ini sebelumnya sudah biasa memberi, akan tetapi ternyata setelah orang yang diberi itu memberi qadi, ternyata penyikapannya berbeda. Awalnya hanya memberi satu, biasanya ini gara-gara menjadi qadi dia dikasih dua. Awalnya memberinya barang yang biasa, tapi setelah qadi dia diistimewakan. Nah, yang ini patut juga dicurigai dan tidak boleh diterima hadiahnya. Ingkana lamuno ono sopo man iku fi mahallihi ing dalem panggonane qadi, ai mahalli wilayati tegese panggonan wilayah qadi. Ini dengan catatan kalau memang orang itu berada di wilayah jurisdiksinya qadi. Jadi idenya adalah jangan sampai hadiah itu menjadi pengubah, jangan sampai menjadikan alasan qadi tidak berbuat adil di dalam memutus sebuah perkara, atau yang disebut biasanya di dalam kita ya korupsi atau gratifikasi atau suap begitu ya. Nah, sehingga nanti bisa mempengaruhi keputusan qadi. Kalau di Indonesia untuk urusan suap gratifikasi ini jauh lebih ketat daripada di fikih ya. Kalau di fikih tadi dengan batasan bahwa orang yang memberi itu sebelumnya tidak pernah memberi dan orang itu berada di wilayah jurisdiksinya. Kalau di Indonesia, selama dia menjadi pejabat publik, dia tidak boleh menerima hadiah dari siapapun begitu ya. Meskipun waktu acara-acara yang biasanya orang memberi hadiah, misalnya ada perkawinan anaknya begitu ya, orang biasanya akan ngasih kado begitu. Itu kalau dia sedang menjadi pejabat negara tidak boleh menerima kado itu. Dia harus melaporkan kepada KPK begitu ya. Hal ini jangan sampai, memang dengan tujuan jangan sampai kemudian qadi itu dalam menetapkan hukumnya terpengaruh dengan hadiah-hadiah itu. Enggak, jadi tidak boleh menerimanya dan harus dilaporkan kepada KPK begitu. Ya, itu menjadi penting kalau di Indonesia ya yang demikian itu. Bahkan jangankan menerima hadiah, bertemu dengan pihak yang sedang berperkara saja itu sudah melanggar kode etik. Qauluhu wa hadiyataman lan ing hadiah wong. Lau kang iku tetep keduwe man khusumatun utawi para padu sedang berperkara ya. Jadi tidak boleh juga menerima hadiah pemberian dari orang yang sedang berperkara begitu. Indawa yang dalam sandine qadi yang ia sedang tangani. Auman utawa wong ahasa kang rasa sapa qadi minhu saking man
bianau kelawan sak temene man iku sayu khosimu bakal para padu sapa man. Jadi yukhosimu itu akan berperkara begitu ya. Jadi orangnya memang ketika memberi hadiah saat itu belum berperkara, tapi qadhi sudah memperkirakan bahwa orang yang ngasih padanya itu akan berperkara dan perkara itu ditangani oleh qadhi tadi. Maka hadiahnya tidak boleh diterima. Wa ini tada senajan biasaake sapa manha ing hadiah qabla wilayatihi ing dalam sadurunge oleh dadi penguasane qadhi, meskipun orang itu biasanya sudah biasa memberi begitu ya. Jadi sekali lagi jangan sampai hadiah-hadiah itu mempengaruhi qadhi ya dalam menjatuhkan sebuah hukum. Lianha karena sak temene hadiah begitu ya, fil akhirati yang dalam masalah kang akhir yakni yang memberi sedang berperkara, iku tad'u bisa narik apa hadiah ilal maili maring condong ilaihi maring man ahassa minhu. Jadi pemberian hadiah itu seringkali menjadikan qadhi condong kepadanya, berat sebelah kepadanya gara-gara telah dikasih tadi. Wa fil ula lan ing dalam masalah kang pertama iku sababuha utawi sebab hadiah iku al wilayah. Adapun dalam kasus yang pertama tidak boleh menerima hadiah yang biasanya dia tidak memberi hadiah itu karena pemberian itu sebenarnya tidak ditujukan pada pribadinya qadhi, tapi lebih karena jabatannya. Dan pada titik itu tidak boleh ya. Waqad sohat teman-teman wo sohih apa al akhbaru piro-piro khobar as-sohihatu kang sohih bitahrimi hadayal ummali kelawan harami piro-piro hadiah piro-piro pegawai. Jadi ketidakbolehan ya memberi hadiah menerima hadiah oleh para pegawai itu jelas itu hadisnya adalah hadis sahih begitu ya. Sehingga tidak boleh untuk menerima hadiah itu. Qauluhu wa illa, wa illa lan lamuno ora la adata lahu biha, artinya dia sudah biasa memberi. Biangkana kelawan yen ana iku min adati saking kebiasaane man apa anau sak temene man iku yuhti awa hadiah sapa man ilahi maring qadhi qoblal wilayati yang dalam sadurunge dadi penguasa, walau marrotan meskipun pemberiannya hanya sekali, walau marrotan senajan iku sekali begitu ya, saambalan fakot halih beloko. Jadi sebelum diangkat jadi qadhi dia pernah sekali memberikannya begitu. Aukana utawa ono sapa man iku fi ghairi mahali wilayatihi yang dalam sakliyane panggonan kekuasaane qadhi, dia di luar wilayah jurisdiksinya qadhi tadi. Aulam yazid utawa ora nambahi sapa al-muhti wong kang aweh ala adatihi ing atase kebiasaane al-muhti. Jadi dia memberinya sebelum jadi qadhi dan setelah jadi qadhi itu sama, tidak dilebihkan begitu ya. Jadi sama. Wala khusumata lan ora ana para padu iku maujud lahu keduwe al-muhti, dan dia tidak sedang berperkara, yang perkaranya itu ditangani oleh qadhi tadi. Hadiratun kang hadir wala mutaraqabatun. Jadi hadiratun itu maksudnya saat dia memberi itu, saat itu dia sedang berperkara. Kalau mutaraqabatun saat memberi memang dia belum berperkara, tapi sebenarnya habis itu dia berperkara begitu. Qauluhu wala mutaroqqobata begitu ya. Hadiratun kang hadir, wala mutaroqqobata lan ora kang den injen-injen iku maujud fihi ing dalem al-muhti. Jadi baik yang
sudah hadir ya perkaranya itu, atau sebenarnya dia akan berperkara begitu. Jaza mongko wenang apa qabuluhu oleh nrimone qadi, nrimo ing hadiah begitu. Walau jahaza lamuno nyawisake, mempersiapkan sopo al muhtiha ing hadiah, ma'a rasulihi ing dalem sertane utusane al muhti. Walaysa lan ora ana iku lahu tetep keduwe al muhti apa muhakamatun hukum-hukuman. Fafi jawazi qabulihi mongko iku tetep ing dalem oleh nrimone qadi ing hadiah wajhani utawi dua pendapat. Rajaha kang ngunggulake sapa ba'du surrahil minhaji, sebagiane pira-pira kang nyarai kitab minhaj, al hurmata ing harame nrimo. Wa ulima lan den weruhi mimma saking perkara marra kang wis kelewat apa ma. Apa annahu sak temene kelakuan iku layah rumu ora haram alaihi ing atase qadi apa qabuluhan nrimo ing hadiah fi ghairi amalihi ing dalem sakliyane bawane qadi. Wa ing kana senajan ana sapa al muhdi wong kang awe hadiah iku min ahli amalihi setengah sangking ahline amale qadi, malam yastashir ing dalam selagine orang ngerasa sapa qadi bi annaha kelawan sak temene hadiah iku muqaddamatun kang den disiake li khusumatin krana para padu atau berperkara. Walau ahda lamuno awe hadiah sopo al muhdi lahu maring qadi ba'dal hukmi, gimana kalau seorang itu memberinya setelah adanya putusan, boleh ndak diterima? Haruma mongko haram opo al qabulu menerima aidon halih malih ingkana lamuno ono sopo qadi iku mujazatun. Sebentar, ingkana lamuno ono sopo qadi iku mujazatan kang den gawe balesan. Sebentar. Ingkana lamuno ana apa hadiah begitu ya. Iku mujazatan kang den gawe bales lahu maring qadi. Jadi kalau pemberiannya itu ditujukan untuk ucapan terima kasih atas putusan yang menguntungkan orang yang memberi hadiah, maka haram juga untuk menerimanya. Wa ilalan lamuno ora kana ya fala mongko ora haruma. Kadha kaya mengkene wa illa fala atlaqo mutlaqake. Atlaqo mutlaqake hu ing za sapa ba'du surrahil minhaji, sebagiane pira-pira pensarai kitab Al-Minhaj. Wa qala dawuh sapa Syekhuna guru kita Ibnu Hajar Al-Haytami. Wa yata'ayyanu lan dadi tertentu apa hamluhu, nanggungake itlaq atau memaknai kemutlakan itu ala muhdin ing atase wong kang awe hadiah muktadin kang ngadatake. Ahda kang awe hadiah sapa al muhdi ilaihi maring qadi ba'dal hukmi ing dalam sakmarike ngukumi. Wahai suharuma lan ing dalam sekirane haram apa al qabulu menerima, wal akhdhu dan mengambil, ya lam yamlik mongko ora miliki sapa qadi ma ing perkara akhadha kang mengambil sapa qadi hu ing ma. Fayaruddu mongko balekno sapa qadi hu ing ma limaliki maring pemiliki ma, in wujida lamun den temu sapa malik. Wa ila lamun ora in wujida ya fali baitil mali mongko den balekake maring baitul mal.
Wakal hadiyati lan iku madani hadiah alhibatu utawi hibah, wadiyafatu lan sukuan, wakadzalan iku kaya mengkene-mengkene, wakadzalan iku kaya mengkene-mengkene hadiah as-shadaqatu utawi sedekah alal aujahi miturut pendapat kang kuat. Wajawazalan memperbolehkan lahu maring qadi sapa as-Subkiyu Imam as-Subki fi hal bayatihi qabulas shadaqati ing nrimo sedekah miman saking wong la khusumata kang ora ana para padu iku maujud lahu keduwe man, wala adata lan ora ana kebiasaan iku maujud. Wa khassa lan ngususake sapa Imam as-Subki, wa khassa lan ngususake sapa Imam as-Subki hu ing jawas fi tafsirihi ing dalem tafsire as-Subki bima kelawan perkara idza lam ya'rif ing dalam nalikane ora ngerti sapa al mutasaddiqu wong kang sedekah annahu ing satemene qadi iku al qadi wa bahasalan bicara sapa ghairuhu saliyane as-Subki al qat'a ing mesthekake bihilli akhdhihi kelawan halale ngalape qadi az-zakata ing zakat. Wa qala lan dawuh sapa syekhuna guru kita Ibnu Hajar al-Haytami wa yambaghi sayukja apa taqyiduhu batasi halal bima kelan perkara zukira kang den sebutake apa ma zukira ae la khusumata tidak sedang berperkara. Watarodada lan miter-miter atau ragu sapa as-Subkiyu Imam as-Subki fil waqfi ing dalam masalah waqaf alaihi ing atase qadi min ahli amalihi sangking ahli amale qadi. Waladhi utai pendapat yutajau kang digawe wajah apa alladhi fihi ing dalam waqaf wa fin nazri lan ing dalam nazar iku anau sak temene waqif iku in ayyana lamun nertentokake sapa waqifu ing qadi bismihi kelawan jenenge qadi wasyarratna lan nyaratake sapa kita al-qabula ing qabule siapa al-qabula ing qabule sebentar al-qabula ing qabule mauquf alaih ya kana mongko ana apa waqaf iku kal hadiyati madani hadiah lahu maring qadi wa yasihu lan sah apa ibra'uhu oleh bebasake qadi ang daini sangking utange qadi id la yustaratu krana ora den syaratake fihi ing dalem ibra apa qabulun qabul wa yukrahu makruh lil qadi kedue qadi apa hudurul walimah mendatangi walimah allati khussa kang den khususake sapa qadi biha kelawan walimah wahdahu khalih ijene qadi. Jadi yang diundang hanya dirinya saja, yang lain tidak. Maka makruh untuk mendatangi undangan walimah itu meskipun awalnya hukumnya adalah wajib. Waqala bahkan bukan hanya makruh tapi haram. Sapa jam'un sekelompok ay minal fuqaha ngucap ing lafat yahrumu haram apa hudurul walimah au ma'a jama'atin atau dia diundang beserta dengan jamaah akharina piro-piro kang liya tapi walam ya'tadda lan orang adatake sapa wong kang ngundang zalika ing mengkono-mengkono taksis qoblal wilayati ing dalem sadurunge diangkat dadi qadi bi khilafi ma kelawan nulayani masalah idza lam yaksid kang ing dalem nalikane ora nejo sapa wong biya kelawan walimah khususon ing khusus
kama kaya masalah lawit tukhidat kang lamunoden alap apa walimah lil jirani krana pira-pira tangga awil ulamai wa halih utawi qadi iku minhum setengah saking jiron lan ulama auli umumin nas atau walimah itu untuk apa seluruh masyarakat utawa krana umume menungso. Qala mongko ngucap sapa Ibnu Hajar Al-Haytami fil Ubabi ing dalam kitab Al-Ubab ngucap ing lafat ya juzu boleh li ghairil qadi ketuwe sakliyane qadi apa akhdhu hadiyatin mengambil hadiah bisa babin nikah kelawan sebab nikah illam yastarid lamun orang janji sapa ghairil qadi wa kadaiku kaya mangkene ghairil qadi al qadi utawi qadi haitsu jaza ing dalam sekirane wenang lahu ketuwe qadi apa al khuduru menghadiri walam yastarid dan tidak menjanjikan sapa qadi wala tolaba dan tidak meminta sapa qadi intah wis tutuk apa qaulu jam'in wa fihi lan iku tetep ing dalam jawaz nazarun utawi ningali tambihun wallahu a'lam bisawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kalamtu ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.